Pernah nggak sih Anda ingin mencapai kesuksesan, tapi kayaknya sulit banget? Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat apakah ada yang perlu diubah dari hidup kita atau enggak. Itu yang disebut bagaimana caranya mengintrospeksi diri. Sebelumnya, kita saksikan yang berikut ini. A, cari langkah B, cari langkah C, kita sulit banget. Belum lagi kadang-kadang muncul rasa malas, rasa nggak berdaya, kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Ya memang banyak orang yang berusaha untuk mencapai berbagai cara, tapi kadang-kadang itu sulit banget, apalagi ngelawan yang namanya rasa males, itu paling sulit banget. Dan makanya banyak orang-orang yang akhirnya tidak mencapai impiannya. Nah, ini ada hal yang menarik. Suatu ketika saya pernah siaran di televisi, waktu itu kita ada sesi tanya jawab. Ada seseorang bapak yang bertanya kepada saya, dia bertanya, "Pak, kenapa sih Pak saya nggak pernah mencapai impian saya?" Dia tanyakan seperti itu. Nah waktu itu kemudian saya tanya, "Pak, Bapak bisnis sebelumnya bisnis apa?" Dia sebut dia sebelumnya bisnis kelontong. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kemudian dia bilang, "Iya Pak, saya sudah buka bisnis kelontong, kemudian saya jalankan, kemudian gagal, saya ganti bisnis lain, kemudian gagal, saya ganti bisnis lain, saya gagal, saya ganti lagi bisnis lain." Saya langsung diam dan saya mengatakan, nah itulah penyebab kenapa kegagalan. Karena kebanyakan orang ketika gagal melakukan sesuatu, dia langsung berhenti, dia ganti goalnya, bukan dia mencari cara bagaimana caranya supaya berhasil. Sebenarnya dalam Neuro-Linguistic Programming tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanyalah kita mendapatkan feedback apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh, ketika kita berbisnis dan kita gagal, yang kita lakukan, kita coba koreksi ada yang salah nggak yang kita lakukan. Mungkin bisa jadi segala sesuatu yang salah kita lakukan, dengan nextnya bisa kita ubah sehingga membuat kita menjadi berhasil. Wajar kalau kita gagal, kalau kemudian kita ganti bisnis baru, maka Anda akan punya problem baru lagi, punya problem baru lagi, punya problem baru lagi, yang dimana Anda tidak akan pernah menjadi berhasil. Saya masih ingat sekali ketika saya dulu awal-awal ingin menjadi seorang trainer, saya mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya saya berhasil. Bisa saya katakan awalnya saya gagal, tapi saya tidak menyerah walaupun hampir berkali-kali perusahaan saya hampir bangkrut dan saya berusaha mencari tahu apa penyebab kegagalan saya. Yang saya lakukan adalah saya memperbaiki, terus memperbaiki, dan terus memperbaiki. Jadi tidak ada istilah di dalam NLP gagal, tidak ada. Yang ada adalah apa yang harus kita perbaiki untuk melakukannya. Sampai akhirnya bisnis saya sudah lebih dari 11 tahun. Sampai sekarang pertumbuhannya luar biasa. Tetapi memang perjalanan pertamanya sangat sulit. Jadi bisa saya ngerti kalau ada filosofi yang seperti filosofi pohon bambu. Kalau pohon bambu ditanam pertama kali, itu lama banget tumbuhnya. Itu bisa makan waktu berbulan-bulan untuk tumbuh. Tetapi sekali pohon bambu tersebut akarnya sudah kuat, baru numbuhnya bisa cepat banget, bahkan bisa sampai beberapa meter dalam waktu 1 malam saja. Ini menunjukkan bahwa segala hal dalam bisnis yang paling penting adalah rootnya dulu, akarnya dulu. Anda harus punya fondasi yang kuat akarnya sehingga Anda bisa bertumbuh dengan luar biasa. Memang kadang-kadang berharap bisnis yang kita buat bisa dalam waktu singkat bisa bertumbuh sangat pesat. Cuman saya mengatakan bisnis yang cepat banget biasanya terjadi akarnya kurang kuat, maka bisa saja rubuhnya juga cepat. Maka yang lebih baik adalah memang banyak orang pengen kaya cepat, tetapi yang benar sebenarnya adalah bagaimana fondasi yang kuat untuk akar yang sangat besar sehingga pertumbuhannya sangat besar. Paling nggak kita belajar dari pohon bambu. Masuk akal nggak? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa tips yang mungkin saya akan bisa sharing dengan cara sudut pandang NLP. Yang pertama, jadi tips yang pertama adalah kita melakukan disiplin melakukan 5 kegiatan setiap hari. Kegiatan apa? Apapun Anda lakukan kegiatan-kegiatan yang mendekati menuju kesuksesan. Jadi misalkan contoh Anda menelpon kepada 5 orang per hari, atau Anda menuliskan artikel, kemudian melakukan kegiatan apa, 5 kegiatan per hari, itu akan mendekatkan diri Anda untuk mencapai tujuan.
Jadi itu yang saya lakukan. Saya mencoba bukan mengubah goal, tetapi tetap goal yang sama, tapi saya lakukan secara konsisten dengan 5 kegiatan setiap hari yang saya lakukan menuju ke impian. Pertama. Yang kedua adalah saya mengelola waktu saya. Yang saya lakukan, saya cuma bertanya sederhana. Apakah kegiatan yang harus saya lakukan itu berdampak langsung nggak kepada omset? Jika tidak berdampak dengan omset, maka saya putuskan untuk itu tidak saya fokuskan lebih dahulu. Jadi setiap tindakan saya hanya fokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak. Yang kegiatan tidak langsung berdampak lebih baik saya kasih kepada tim saya. Kebanyakan business owner suka gagal karena mereka berfokusnya kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak berdampak langsung kepada penjualan. Contoh, ngitung stok, jelas tidak akan berdampak pada penjualan. Bikin laporan administrasi, accounting, finance, dan sebagainya, itu tidak berdampak langsung. Mendingan Anda hire orang untuk yang mereka yang menghitung, sedangkan Anda berpikir bagaimana bisnis ini bertumbuh. Maka wajar banyak perusahaan-perusahaan 5 tahun pertama itu hampir 80% itu bangkrut. Jadi oleh sebab itu kita harus coba melihat apa dampak yang membuat perusahaan bisa bertumbuh. Itu tips yang bisa saya berikan. Yang ketiga, tips berikutnya adalah kita setelah tahu apa hal yang membuat kita gagal, kita coba belajar bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja kita. Kebanyakan orang enggak, mereka hanya pasrah di tempat, dia tidak bertumbuh. Saya kasih contoh, saya punya tim, ketika tim saya juga belajar dengan saya membimbing mereka tahap demi tahap. Ketika mereka sudah bagus di tahap ini, saya mengajarkan teknik lain supaya dia mempunyai ilmu baru untuk meningkatkan kinerja. Kebanyakan kegagalan seseorang karena mereka merasa tidak perlu belajar dan mereka stop bertumbuh. Itulah biang sebuah problem dari sebuah bisnis. Begitu juga dengan saya juga belajar hal-hal baru untuk meningkatkan kinerja saya. Apa yang saya harus lakukan untuk terjadi sebuah pertumbuhan. Sama seperti konten ini yang kita buat di YouTube, ini juga proses bagaimana cara saya untuk meningkatkan kinerja. Karena saya harus mencari cara, gimana caranya untuk memperbaiki diri. Jadi Anda coba cari, kalau saya mengatakan segala sesuatu saya bagi menjadi 2. Bagian yang pertama adalah Anda belajar yang saya sebut nama you work for money. Jadi Anda belajar segala sesuatu untuk menumbuhkan uang. Jadi Anda bekerja mencari uang. Saya ulangi lagi. Anda bekerja untuk mencari uang. Jadi ilmu-ilmu yang mendukung untuk Anda mencari uang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ilmu yang kedua adalah you work for money. Yang pertama you work for money. Yang kedua money work for you. Bagaimana caranya uang bertumbuh dengan sendirinya. Sama kayak saya belajar tentang saham, saya belajar tentang properti, saya belajar tentang lain-lain untuk menggrowth uang saya. Tetapi yang paling penting adalah belajar bagaimana caranya mencari uang dulu. Jadi masuk akal dong. Yang keempat adalah janganlah kita cepat merasa puas dalam hidup kita. Karena seperti yang tadi saya katakan, tidak ada kegagalan kok dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita ketika melakukan sesuatu, kita lihat ada nggak yang perlu kita perbaiki. Jadi tidak ada kegagalan. Kita hanya melihat ke depannya pertumbuhan kita seperti apa. Jadi hal-hal yang masalah kecil-kecil, kegagalan dan sebagainya kita anggap sebagai feedback. Jangan Anda anggap sebagai kegagalan. Dan tips yang terakhir yang kelima adalah stop mencari kambing hitam atas kegagalan kita. Jangan salahkan ekonomi, jangan salahkan politik, jangan salah apapun. Kita coba mengkoreksi diri kita bahwa kita bertanggung jawab bagaimana cara kita mencapai. Sudah dulu waktu awal-awal karir saya suka banget menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan.
Tapi saya sadar dengan situasi itu tidak membuat diri saya bertumbuh. Jadi yang Anda harus pikirkan adalah coba kira-kira apa jalan keluar untuk mencapai hal itu. Hal yang paling saya suka adalah rumus event plus respon sama dengan outcome. Yang dimana event adalah kejadian, respon adalah tindakan kita, outcome adalah hasil. Event adalah kondisi yang tidak bisa kita ubah. Karena seperti saya ambil contoh, di kondisi hari ini, sebentar lagi ada beberapa isu yang mengatakan bensin akan naik, itu event. Tapi kita yang harus kita lakukan adalah apa respon kita terhadap situasi itu. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Nah, setelah itu barulah kita akan mendapat hasil yang akan berbeda. Jadi, kalau Anda masih mencari kambing hitam, wajar kalau Anda belum berhasil. Jadi kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Dengan tips tadi, semoga tips ini bisa ngebantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Oleh sebab itu, dengan 5 hal tadi, semoga Anda progresnya bisa makin bagus. Dan untuk Anda, bagi Anda yang ingin belajar NLP, atau istilahnya buku manual untuk otak, Anda bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan Anda bisa ikut kelas Licensed Business Practitioner of NLP langsung di-approve by Dr. Richard Bandler. Sampai jumpa. Bye-bye.